Swastiastu, nama saya Kade Evi Sofiani, saya dari kelas D8 Akuntansi, NPM 215. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Yang pertama itu ada perdagangan global. Perdagangan global mendorong manajemen perusahaan agar memiliki performa maksimal untuk mempermudah mendapatkan investasi. Informasi performa atau kinerja perusahaan itu melalui laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan catatan arus kas. Semua laporan itu bermanfaat dalam menyediakan informasi bagi stakeholder atau pengambilan keputusan untuk investor, manajemen, kreditor, pemerintahan, dan pengguna lainnya. Salah satu elemen terpenting laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah manajemen laba tersebut. Manajemen laba munculnya karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham atau principal dan manajer agen, yaitu agensi problem, yang disebut agensi problem. Teori keagenan, agensi teori. Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih prinsipal mempekerjakan orang atau agen untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang mengambil keputusan kepada agen tersebut. Jensen dan McClellan 1976 dalam Abdillah 2015 adalah maksud saya metode yang dipilih manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya, di mana usaha manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba sesuai kebutuhan perusahaan. Akan tetapi dalam jangka panjang hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan tersebut. Fenomenanya itu yang pertama, manajemen laba seolah-olah telah menjadi budaya perusahaan. Yang kedua itu manajemen laba melibatkan manajer, pemilik, auditor, internal, komisaris, akuntan publik. Yang ketiga terjadi di negara perkembangan atau negara maju. Maksudnya negara yang masih berkembang. Kasus di Indonesia itu ada Bank Bukopin yang telah melakukan revisi laporan keuangan tahun 2015, 2016, dan sampai 2017. Laba bersih tahun 2016 direvisi dari 1,8 triliun menjadi 183,56 miliar pada bagian provisi dan komisi kartu kredit dengan melakukan manipulasi data kartu kredit tersebut, yaitu perubahan laporan laba oleh PT Garuda Indonesia Tbk. Kerugian perusahaan dimanipulasi menjadi laba bersih sebesar 809.846 US dollar atau setara dirupiahkan di Indonesia itu 11,49 miliar pada tahun buku 2018. Skandal pelaporan keuangan ini menunjukkan permasalahan penerapan Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG sebagai aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelolaan perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya. Seharusnya penerapan GCG ini diharapkan mampu mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan, dan efisien, serta mengoptimalkan fungsi komisaris independen dan pemegang saham lainnya. Di sini saya akan melanjutkan dengan motivasi manajemen laba.
Menurut WATTS, Watts, dan Zimmerman pada tahun 1978, itu yang pertama motivasi manajemen laba itu ada motivasi bonus, motivasi utang, motivasi pajak, motivasi penjualan saham, motivasi pergantian direksi, dan motivasi politis. Yang kedua itu ada pola manajemen laba menurut Shekot pada tahun 1997, yaitu take about income minimization, income maximization, dan income smoothing. Selanjutnya ada Good Corporate Governance. GCG merupakan suatu konsep yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjalin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder. Asas Good Corporate dan Governance itu ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Indikator GCG itu saya singkat sebagai GCG. Itu yang pertama ada Dewan Komisaris Independen, yang kedua Komite Audit. Nah, di sini selanjutnya ada kepemilikan institusional, yang yaitu merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institut pada akhir tahun diukur dalam presentasi jumlah kepemilikan institusional terhadap jumlah saham keseluruhan. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institut dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat mengontrol manajemen agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan merugikan agensi cost. Yang tadi itu menurut teori Dewi pada tahun 2008 yang pertama, dan yang kedua itu Safudin pada tahun 2011. Kepemilikan manajeral merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, atau direktur dan komisaris, atau Diah dan Erman pada tahun 2009. Ini adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa peningkatan nilai perusahaan sebagai akibat dari kepemilikan oleh manajemen yang meningkat. Alasannya itu karena kepemilikan oleh manajemen yang besar akan lebih efektif kegiatannya monitoring aktivitas perusahaan. Leverage merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap guna memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan tersebut. Yang pertama itu ada leverage atau rasio perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Semakin besar utang perusahaan dibandingkan dengan aktivanya, maka semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan tersebut untuk membayar kewajibannya tersebut. Di sini saya akan memperlihatkan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu seperti ini. Itu ada kerangka pemikiran. Ini metode penelitiannya. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu ada manajemen laba yang disingkat menjadi Y. Itu ada 4 kepemilikan, yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, kepemilikan manajeral, kepemilikan institusional, dan leverage. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. H1 itu Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Yang H2 itu Komite Audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI juga. Yang H3 itu kepemilikan manajeral berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar sama seperti sebelumnya, itu terdaftar di BI.
H4 itu ada kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI, sama. Yang H5 itu leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Meteorologi penelitian. Tempat penelitian itu perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia BI diakses melalui www.idx.co.id, dan objek penelitiannya itu ada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat dalam BI periode 2014 sampai 2018. Populasinya itu 180 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2018. Metodenya yaitu pervasive sampling, kriterianya perusahaan manufaktur go public di BI periode 2014 sampai 2018, menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 31 Desember 2014 sampai 2018 dalam RP. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama 2014 sampai 2018. Kelengkapan data tersedia terkait indikator good corporate dan good corporate governance dan manajemen laba. Identifikasi dan definisi operasional variabel, yaitu yang pertama variabel bebas, X1 Dewan Komisi Independen. Itu rumusnya ada komisaris independen sama dengan jumlah Dewan Komisaris Independen per jumlah komisaris dikali 100%. Yang kedua itu X2 komite audit diukur dengan melihat jumlah auditor eksternal dari anggota komite audit yang sudah tertera dalam laporan tahunan perusahaan. X3 kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial itu rumusnya jumlah saham yang dimiliki manajemen per total saham beredar dikali 100%. X4 itu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yaitu rumusnya jumlah saham investor institusional dibagi total saham yang beredar dikali 100%. Kalau X5 itu leverage itu total aset per total utang. Identifikasi dan definisi operasional variabel yang kedua itu ada variabel terkait, Y, manajemen laba, diukur melalui discretionary actual yang dihitung melalui selisih total actual stack dengan non-discretionary actuals atau disebut juga dengan DNA. Di sini saya menjelaskan selanjutnya itu ada jenis dan sumber data. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif, yakni berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2018. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yakni data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id. Metode pengumpulan data itu ada metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait penelitian yang berupa data sekunder, laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2018. Teknik analisa data yang pertama ada uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastistas. Yang kedua itu ada analisis regresi linear sederhana. Yang ketiga uji signifikansi parsial atau uji T. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.